Halo Bunda, bertemu lagi dengan saya dengan keadaan pandemi COVID ya Bunda ya. Tentunya aktivitas kita juga sangat terbatas dalam keadaan ini. Ya, sudah lama sekali kita tidak ketemu dan di sini saya ternyata juga sudah hamil 7 bulan. Nah, ini kehamilan saya ini bukan karena pandemi ya Bunda ya, karena kebanyakan WFH atau work from home, harus bekerja di rumah sehingga banyak ibu-ibu yang akhirnya hamil karena ini udah 7 bulan. Jadi hamilnya memang jauh sebelum kemarin adanya pandemi. Nah, di sini karena kebetulan saya juga hamil dan tentunya bunda-bunda ya lagi hamil juga lagi galau juga, atau bagaimana ya kita menyikapi atau menjaga kesehatan kita di keadaan pandemi ini. Kita tahu keadaan pandemi COVID ini banyak meresahkan karena ini merupakan musibah. Tidak hanya musibah pada di daerah kita ataupun di Indonesia aja, tapi ini memang seluruh dunia. Nah, di sini kita sebagai ibu hamil tentunya juga harus benar-benar bisa menjaga kesehatan kita agar kita semua bisa terjaga, tetap sehat meskipun COVID ini atau virus COVID ini ada di sekeliling kita. Nah, bagaimana cara menjaga kehamilan pada pandemi COVID ini? Yang pertama sebenarnya menjaga kehamilan kita di pandemi ini merupakan suatu pencegahan yang universal atau universal precaution. Karena apa? Pencegahannya sama dengan orang yang lain, Bunda. Yang pertama, misalkan kita harus benar-benar menjaga kesehatan, yaitu cuci tangan. Ya, jadi cuci tangan tentu saja juga sesuai protokolnya atau sesuai prosedur-prosedur, tidak hanya cuci tangan asal cuci tangan aja. Yaitu cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, dan tentunya dengan 7 langkah untuk cuci tangan. Bunda-bunda sudah paham tentunya kan, karena itu sering kita lakukan cuci tangan ini. Nah, selain cuci tangan, jika tidak kita berada di luar, itu kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Tetapi hand sanitizer itu tidak dianjurkan digunakan berulang-ulang ya Bunda ya. Kalau misalkan kita di rumah, itu akan lebih baik kita mencuci tangan dengan sabun saja, tidak menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer ini digunakan di luar saja. Terus kemudian ingat selalu, jika memang kita harus keluar, itu kita juga harus memakai masker. Untuk masker medis itu ya digunakan bagi ibu yang sakit, ibu hamil sakit, bersalin, itu bisa menggunakan masker medis. Tetapi kalau kita kondisi sehat, keluarga kita kondisi sehat, anak-anak kita kondisi sehat, kita bisa menggunakan masker kain saja untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Untuk masker kainnya, kita bisa menggunakan masker kain sebenarnya yang dianjurkan adalah 3 lapis. Dan itu juga ada syaratnya dalam penggunaan masker. Jadi tidak hanya kita menggunakan masker gitu aja. Dalam penggunaan masker, kita tidak boleh sering menyentuh bagian luar masker, Bunda. Ya, karena apa? Kita tahu bahwa virus ini itu droplet, jadi ada di udara di sekitar kita, sehingga penggunaan masker kita tidak boleh menyentuh masker itu bagian depannya. Langsung kita pakai, pilih masker yang nyaman untuk kita. Tidak ada banyak rongga antara hidung mulut kita dengan maskernya, jadi yang pas ya Bunda ya. Terus kemudian kalau pas kan kita tidak akan sering memegang masker tersebut. Untuk melepas dan menggunakannya tentu saja menggunakan talinya saja. Dan jangan memegang masker bagian luarnya. Jadi silahkan dilepas bagian tali, kemudian langsung dimasukkan ke dalam plastik, itu penggunaan maskernya. Terus kemudian kita dilarang atau hindarkan untuk menyentuh bagian mulut, hidung, itu kita harus hindarkan menyentuh itu. Mata,
Karena kalau sampai kita sudah terbiasa, kadang itu menjadi kebiasaan sehingga kita lupa menyentuh hidung, menyentuh mulut. Nah, itu yang memang tidak dianjurkan di sini. Pokoknya kalau kita terpaksa harus keluar, itu hindarkan hal tersebut. Terus kemudian setelah itu jaga jarak, tentu saja. Jaga jarak dengan orang lain, dengan orang sekitar kita, paling tidak ya 1 sampai 2 meter. Amanlah 1,5 meter. Itu kita untuk menjaga jarak. Kemudian kita juga harus makan makanan yang bergizi. Kalau bisa, makannya dengan masakan yang di rumah saja, Bunda. Karena kita tahu kalau masakan kita sendiri di rumah itu akan lebih higienis daripada kita membeli. Jadi lebih baik itu yang dianjurkan kita menggunakan atau kita makan, mengkonsumsi makanan yang di rumah. Dan usahakan gizinya juga seimbang. Karena ibu hamil juga membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat agar virus itu juga tidak ke kita yang menimbulkan efeknya. Sehingga makan juga harus terjaga di sini. Nah, itu. Oh ya, tadi untuk yang masker juga pastikan menutup hidung dan mulut ya, Bunda ya. Kadang kebanyakan itu menggunakan masker memang menutup hidung dan mulut, tapi akhirnya yang ditutup mulutnya saja karena merasa nafasnya pengap. Nah, ini makanya tolong kalau menggunakan masker, gunakanlah masker yang pas, Bunda. Terus kemudian untuk masker tadi sudah ya. Untuk maskernya kita cukup pakai masker kain saja, dan apabila batuk atau bersin silahkan tutup dengan tisu, dan tisu tersebut langsung dibuang, atau kalau memang tidak ada tisu atau apapun itu kita lindungi bisa dengan lengan kita, karena bagian ini kan tidak seperti di tangan. Kalau di tangan kita nanti menyentuh kemana-mana, tapi kalau bagian di lengan di sini di dalam, otomatis nanti sampai rumah kita akan ganti baju dan semuanya, terus kemudian kita mandi sehingga tidak akan kemana-mana istilahnya virus tersebut. Nah, itu salah satu pencegahan yang secara umum. Nah, ini sebenarnya pencegahan ini umum sekali, cukup menjaga kesehatan. Cuman karena kita itu kadang latah, seperti hal kecil saja, cuci tangan. Cuci tangan itu karena kita biasanya jarang sekali ya, meskipun kita memang cuci tangan sebelum makan dan lain-lain. Nah, kalau di dalam pandemi ini kita itu diharuskan atau diwajibkan sering cuci tangan, karena itu juga untuk menjaga diri kita sendiri. Terus kemudian bagaimana kalau kita hamil terus kita periksa, itu seperti apa? Kapan waktu yang tepat kita periksa? Kita tahu untuk kondisi sekarang di era pandemi ini memang meminimalkan kita pergi ke rumah sakit. Apalagi di situ berkumpul dengan banyak orang, dan ke rumah sakit tentunya akan melewati bagian pendaftaran, bagian penunggu dan lain-lain yang di situ juga banyak ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan kesehatan. Nah, memang di sini dibatasi seorang ibu hamil itu untuk periksa, tapi bukan berarti terus nggak usah periksa sama sekali gitu. Jadi pada trimester 1, kalau ibunda itu masih dalam trimester 1 atau 3 bulan pertama, memang paling tidak harus periksa 1 kali untuk memastikan bahwa kehamilan ini baik, kehamilan ini sehat. Jika kurang 11 minggu itu kita bisa menunda dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau memang harus periksa, kita bisa pastikan periksa 1 kali kurang dari 11 minggu. Dan setelah itu lebih dari 11 minggu sampai akhir trimester 1, kita bisa lakukan periksa 1 kali untuk mendeteksi adanya risiko-risiko yang terjadi pada kehamilan kita. Kemudian pada trimester 2, apabila tidak ada keluhan yang berarti, kita bisa kok untuk menunda dulu pemeriksaan tersebut, atau menunda untuk datang ke rumah sakit untuk trimester 2. Tapi jika ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan kita tidak boleh menunda. Kita harus datang.
Kemudian trimester 3 atau 3 bulan yang terakhir, nah itu kita bisa juga periksa paling tidak 1 minggu sebelum persalinan. Tapi ingat ya Bunda, selama masa kehamilan, jika ada tanda-tanda bahaya dalam masa kehamilan, itu maka kita juga harus segera memeriksakan diri. Atau pada saat trimester 1 kita ditemukan suatu resiko, misalkan tensinya tinggi, sering sakit kepala, atau itu yang disebut dengan preeklamsi misalkan ya, atau keracunan kehamilan biasanya. Nah itu kita di trimester 2 harus segera periksa tentunya, tidak usah menunggu ada keluhan, karena ini yang memang harus dipantau oleh tenaga kesehatan. Nah selain itu, misalkan Bunda memang tidak periksa karena tidak ada keluhan, semua keadaannya normal, Bunda bisa melakukan komunikasi. Jadi banyak sekali ya di sini difasilitasi pemeriksaan tapi via online. Bisa konsultasi via online. Bisa dengan dokter ataupun dengan bidan. Itu juga bisa Bunda. Nah, jadi Bunda harus tetap berkomunikasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan Bunda, dan apabila memang harus datang ke rumah sakit, pilihlah rumah sakit yang memang sudah jelas Bunda, kalau bisa ya diminimalkan rumah sakit tersebut yang tidak menangani kasus COVID. Tapi untuk era yang sekarang ini, semua rumah sakit memang harus menangani COVID karena kejadian COVID ini sungguh besar sekali sekarang. Jadi pilihlah rumah sakit yang memang tidak banyak antrian, atau Bunda harus janjian dulu dengan tenaga medis atau bidannya. Jadi janjian jam berapa sehingga Bunda tidak terlalu lama berada di rumah sakit tersebut karena langsung dilayani. Itu ya Bunda ya. Nah kemudian setelah itu, bolehkah hamil ya di masa pandemi ini? Nah, ini menyikapi kejadian-kejadian baby boom pada saat pandemi. Kita tahu dengan adanya pandemi ini banyak sekali kejadian-kejadian atau banyak sekali kehamilan. Akhirnya hamil-hamil yang tidak diduga atau tidak direncanakan karena kita bekerja di rumah, ya udah jadinya pada hamil. Untuk pelayanan KB juga tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan juga membatasi terkait dengan pemaparan COVID ini. Nah itu sehingga menyebabkan baby boom memang ternyata ya. Nah di sini kita harus tahu, atau Bunda harus tahu sebenarnya kenapa sih kok di era pandemi ini sebaiknya menunda untuk kehamilan. Kita tahu Bunda, pada kehamilan itu ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Yaitu 3 bulan pertama, usia kehamilan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Trimester kedua yaitu usia 4, 5, 6 bulan. Dan trimester 3 itu usia kehamilan 7, 8, 9 bulan. Istilahnya seperti itu secara awam. Pada saat trimester 1 itu adalah masa-masa adaptasi, di mana terdapat perubahan hormon. Dan perubahan hormon ini menyebabkan seorang ibu itu jadi sensitif. Entah sensitif terhadap bau dan sensitif semuanya, sehingga nutrisi juga masuknya juga akan minimal. Dan juga selain itu, karena masa adaptasi ini banyak sekali keluhan-keluhan yang mengakibatkan Bunda itu juga sering capek dan lain-lain. Nah ini yang mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Padahal di era seperti ini kan daya tahan tubuh kita harus bagus, sehingga kalau pada masa pandemi ini kita hamil apalagi trimester 1 itu sangat rentan atau risiko, sehingga lebih baik ditunda dulu masa pandemi ini untuk hamil. Kemudian kalau trimester 2 sih masih relatif aman ya selama ini, karena trimester 2 di sini ibu sudah mulai beradaptasi, ibu sudah mulai nyaman dengan kehamilannya, sehingga
Bunda akan semakin sehat dan daya tahan tubuhnya semakin kuat jika tadi harus benar-benar protokol-protokol kesehatannya dipatuhi. Terus kemudian di trimester 3, nah ini masa-masanya yang persiapan persalinan tentunya. Dan ini nanti beresikonya setelah persalinan, Bunda. Jadi bahayanya adalah memang ke dalam bayinya. Bukan berarti ibu hamil itu misalkan terkena COVID akan menularkan ke bayinya. Itu ya, maksudnya secara dalam pembuluh darah ini tidak ada penelitian yang menyebutkan, masih belum ada penelitian yang menyebutkan penularan COVID itu terhadap ibu ke janinnya. Seperti hepatitis, kemudian HIV atau AIDS ini. Nah, kalau itu memang menularkan lewat pembuluh darah. Tapi kalau COVID ini enggak. COVID ini jika ibunya itu PDP ataupun positif ya untuk COVID, itu belum tentu bayinya saat lahir nanti juga positif. Belum ada penelitian yang menyatakan hal tersebut. Jika bayinya positif, itu pasti tertular setelah lahir, tapi melalui droplet. Makanya harus benar-benar dijaga. Dan pada saat bayi lahir ini, bayinya yang harus dijaga karena apa? Biasanya kita tahu di masyarakat orang datang berkunjung, terus kemudian mencium bayinya dan lain-lain, atau kalau enggak gitu masyarakat itu datang dari mana-mana terus ke rumah kita. Nah itu kan juga pemaparan, bisa terjadi pemaparan, kita nggak tahu mereka itu OTG atau enggak, itu kan juga berisiko. Nah jadi resikonya itu, Bunda, sebenarnya kenapa pada saat pandemi ini diharapkan untuk ditunda kehamilannya. Itu, Bunda. Jadi di sini pada dasarnya kalau kita hamil, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, dan sebenarnya bukan berarti kalau kita hamil memang sangat berisiko, menjadi risiko rentan. Karena apa? Kalau mungkin tidak hamil, misalkan ada vaksinasi atau obat-obat yang lain, itu maka mereka nggak hamil bisa minum. Tapi kalau kita sebagai wanita hamil di sini sangat minimal sekali harus minum obat-obat yang memang bukan untuk kehamilan kita. Nah, sehingga ibu hamil harus terus menjaga kesehatannya. Kita harus mematuhi protokol-protokol kesehatan agar benar-benar kita terjaga. Oh iya, ada lagi. Sekarang sudah mulai new normal ya, Bunda ya. Jadi sudah pada digembor-gemborkan new normal. Dan kita mungkin ibunda ataupun suami yang bekerja itu sudah mulai harus bekerja di luar. Nah, itu juga harus dijaga. Jadi kalau kita memang harus bekerja di luar, harus keluar dari rumah, kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan itu dengan baik. Ataupun suami kita juga harus seperti itu. Jadi harus sampai rumah, ya semua baju, semua pakaian harus kita tanggalkan, kita mandi, semua bersih, baru kita berkumpul kembali. Dan yang paling penting juga, Bunda, kesehatan psikologis. Karena psikologis ini penting. Kadang-kadang kalau kita sudah ketakutan, ya istilahnya parno sekali, itu juga membuat daya tahan tubuh kita juga rentan. Dan itu sangat berisiko. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menjaga tidak hanya fisik kita, tetapi juga harus menjaga psikologi kita. Gitu, Bunda. Semoga kita semua yang dalam kehamilan, ya, dalam kondisi pandemi ini, kita selalu bisa diberikan kesehatan. Ya, Bunda.